Apa kabarnya? Baik, Pak. Tadi sudah makan siang? Sudah. Apa tadi makanannya? Ikan. Sambal. Sayur ada ya? Ya. Lauk. Ya. Saya minta ketua kelas untuk sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Oke, silakan ketua kelas. Siap. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang. Selamat pagi. Masih semangat? Masih. Siapa yang kita hadir hari ini? Bimo. Fabio Bimo Haidari. Alfa izin sakit. Alfa. Jika Haryadi sakit. Siapa lagi? Mikael sakit. Alfa. Baik, kemarin kita buat kesepakatan kan? Kesepakatannya kalau masuk ke kelas, dari kelas ke laboratorium, toleransi kita kasih berapa? 10 menit. 10 menit. Bagi yang terlambat akan dikenakan Hukuman sanksi. sanksi membersihkan ruangan laboratorium. Masih ingat kesepakatannya kan? Masih. Masih ingat kesepakatannya. Ada yang pernah melanggar? Ada. Siapa tuh? Ya. Oh iya, si Cembion yang pernah melanggar. Untuk lain kali diingat apa yang telah kita sepakati ya. Boleh ya? Boleh. Apa kesepakatannya? Tidak boleh telat masuk laboratorium, batasnya 10 menit. Batas keterlambatan dari ruang kelas ke laboratorium adalah selama 10 menit. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksinya membersihkan kelas. Ya? Paham ya? Oke. Di rumah ada semua punya handphone kan? Ya. Semua ada datanya di handphone itu? Pernah nggak kamu dengar cerita bahwa ada seseorang itu kehilangan data? Ada. Kenapa dia kehilangan data? Dihack. Karena ada yang mencuri dan datanya tidak diamankan dengan baik. Oke, materi kita hari ini tentang keamanan data. Keamanan data kita yang ada di perangkat elektronik. Nanti setelah belajar ini, kamu memahami bagaimana itu menghadapi ancaman supaya data kita menjadi aman. Apa itu keamanan data? Kemudian ancaman apa saja yang mengancam data kita dan bagaimana cara menjaganya. Paham ya? Yang pernah kehilangan uang di ATM siapa? Belum ada ATM, Pak. Belum ada ATM ya? Yang pernah kehilangan akun Facebook. Itu bagaimana ceritanya itu? Siapa dulu? Siapa menceritakan? Cembion. Ceritanya itu, Pak, siang-siang, Pak. Habis itu saya mau Berdiri. ceritanya itu akunnya itu akun yang berhubungan sama game, Pak. Tunggu sama game. Ya. Terus? Itu suatu hari saya login kan, Pak, masuk. Masih bisa login. Masih bisa. Pas malamnya saya login. Ditulis perangkat sedang digunakan oleh akun sedang digunakan oleh orang lain. Perangkat digunakan. Jadi saya nggak bisa kayak mental gitu loh, Bu. Tak bisa login Ya, lagi. Ya. tabrak-tabrak. Karena sudah ada orang lain yang menggunakan. Berarti yang dicuri apanya? Akun. Ya di akun itu apa yang dicuri? Data-data. Username dan password. Karena untuk login kita menggunakan username dan password. Maka yang dicuri adalah username dan password. Setelah dicuri passwordnya diapain? Diganti. Makanya kita tidak bisa masuk lagi. Yang mengganti yang bisa masuk lagi. Itu salah satu contoh pencurian pada data.
Keamanan data itu yang pertama itu adalah kejadiannya dalam judi online. Data kita itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak penting atau untuk tindak kriminal. Data kita itu diambil, kemudian digunakan untuk berjudi, mengatasnamakan nama kita. Kemudian yang kedua, di ATM itu, ATM tahu ATM kan, tempat ambil uang, ya, ada dibuat alat di situ namanya skimming. Skimming itu dimasukkan, nanti kalau dimasukkan ATM-nya, jadi direkam, bisa digandakan. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan phishing. Phishing itu pengelabuan data. Ya, itu. Oke, nanti ada lagi ada mau ditanyakan tentang keamanan data. Nanti akan putarkan video tentang keamanan data. Bahasa Inggris dan bahasa kerennya itu cyber security, ya kan? Cyber security. Indonesia adalah pengguna internet terbanyak di dunia, 204 juta orang. Ya. Tapi pencurian data itu terjadi 42 sampai 45 kali dalam satu detik di Indonesia. Ya kan? Jadi hati-hati dengan datanya, jaga betul-betul. Ya, oke. Nanti kalau kita akan videonya, tapi akan apa namanya? Apalagi semakin sering terjadi kasus. Mati lampu harusnya ini bisa. Disimak nanti Bapak kasih ada lembaran untuk brainstorming ya. Tapi sebelumnya kita nonton video dulu ya. Nonton video mau? Mau lah. Mau nggak? Mau lah. Mau. Ayo semua nyanyi dulu biar semangat. Nyanyi potong bebek angsa begini dulu. Gampang aja kan? Lagi-lagi dulu 1, 2, 3 potong bebek angsa. 2, 3 ya. Potong bebek angsa, asa itu hari. Nanti di bukunya dibuatkan apa ide kamu tentang keamanan data. Fokus ya tentang keamanan data ya, atau cyber security, ya kan? Dengarkan cyber security, keamanan data. Apa itu keamanan data? Nanti curahkan dibuat selembar. Pokoknya apa saja yang kamu dapat dari video ini tuliskan satu-satu orang ya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Bisa kan jelas? Bisa, oke. Nanti tadi. Apa? Sini Mas Nama, kan? Peretasan Pusat Data Nasional Sementara milik Kementerian Komunikasi dan Informatika oleh kelompok peretas Brian Chipper dapat menyatakan data di 282 layanan kementerian hilang, bahkan layanan imigrasi dibuat lumpuh selama beberapa hari. Adanya kasus ini menjadi pengingat pentingnya cyber security, tidak hanya untuk instansi pemerintah atau perusahaan. Sebagai orang awam juga sebaiknya mengetahui tentang cyber security dan bagaimana cara mengatasi serangan cyber. Nah, yuk kita pahami apa itu cyber security pada video singkat kali ini. Keamanan cyber atau cyber security adalah sebuah upaya melindungi sistem, jaringan, dan data dari serangan tersebut berupa aksi penggunaan, pengungkapan, modifikasi, gangguan, atau penghancuran secara ilegal. Praktik perlindungan cyber ini berlaku dalam berbagai konteks, mulai dari bisnis hingga komputasi seluler yang digunakan di handphone. Mau cuan dari trading? Bisa
Ada banyak jenis ancaman cyber yang dapat membahayakan kita. Namun yang paling sering dilakukan hacker, yang pertama yaitu ada malware. Malware adalah sejenis software berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mencuri data, yaitu virus, trojan horse, dan worm. Yang kedua, phishing, teknik penipuan dengan cara mengelabui korban agar mengungkapkan informasi pribadinya. Yang ketiga ada ransomware. Ransomware adalah jenis serangan cyber yang menyerang pusat data nasional sementara. Ransomware adalah perangkat perusak yang dirancang untuk menghalangi akses kepada sistem komputer atau data. Biasanya hacker minta tebusan uang kepada korban agar datanya bisa dikembalikan. Yang keempat yaitu SQL injection. SQL injection adalah serangan yang memanfaatkan celah keamanan yang terjadi pada layer basis data dari sebuah aplikasi. Hacker memanipulasi query untuk mengakses data tanpa izin. Yang kelima yaitu denial of service atau DOS. Serangan yang dirancang untuk melumpuhkan website atau layanan online dengan membanjiri mereka dengan traffic. Nah, itulah beberapa jenis serangan cyber yang paling umum ditemukan. Baik, tadi sudah ditonton tentang keamanan data atau disebut dengan apa tadi? Aisyah Askana. Pino, disebut dengan apa tadi? Keamanan data. Cyber security. Apa itu cyber security? Siapa yang bisa menyimak tadi? Keamanan data. Cyber security itu apa? Apa? Untuk melindungi Data kita. data dari Hacker. atau pencuri. Tadi ada di situ nanti kamu tugasnya individu ya. Tugasnya individu tentang kamu buka nanti di YouTube, di Chromebook tentang keamanan data. Apa itu keamanan data? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk apa keamanan data? Pentingnya untuk apa? Kemudian manfaatnya untuk apa? Kemudian berikan saranmu tentang keamanan data. Jadi ada 4 kan? Yang bisa mencegah cyberkriminal dan sepatutnya sudah kamu ngerti. Tujuan cybersecurity adalah untuk mengurangi kerusakan dari serangan jaringan maya dan melindungi dari eksploitasi sistem, jaringan, dan teknologi yang tidak sah. Konsep cybersecurity mengajukan dan diakui internasional dan data sebagai Android yang boleh tersebut ada dikasih kebebasan 100%. Boleh cari di Google Chrome, boleh cari di YouTube. Nanti kamu ketikkan di Google Doc boleh, Google Slide boleh. Yang penting kamu bisa dapat menampilkannya nanti di Google ya. Bisa apa? Hah? Boleh terserah. Yang sudah siap boleh maju ke depan. Kalau kasih nilainya paling tinggi. Kalau ada 150, 110, ada 100 aja lah.
Ada jawaban yang berbeda? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Coba diperhatikan dulu. Ada jawaban yang berbeda? Sama. Apakah itu betul? Apa yang dimaksud dengan keamanan data? Keamanan data adalah membantu Anda melindungi data sensitif sepanjang siklus hidupnya, memahami konteks aktivitas dan data mengguna, serta mencegah. Enggak teratur kalimatnya. Coba. Ada yang berbeda, Vino. Coba. Nomor 1. Serangkaian Berdiri. serangkaian tindakan yang dilakukan untuk melindungi data dari akses pengguna, pengungkapan, penghubungan atau penghancur yang tidak sah. Iya. Perlindungan data dari penghancur yang tidak sah. Ada jawaban yang berbeda lagi? Sama dengan Vino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang soal nomor 1. Jelaskan tentang keamanan data. Keamanan data membantu Anda melindungi data sensitif panjang siklus hidupnya, memahami konteks aktivitas dan data pengguna, serta mencegah pengguna data yang tidak sah atau kehilangan data. Contoh video tentang keamanan data. Like atau share sesuatu. Nah, kebanyakan dari kita bukan penjahat, tapi kita butuh pedoman moral di dunia digital ini. Etika itu penting. Apakah kalian harus membagikan video memalukan teman kalian? Mungkin. Berikan tepuk tangan dulu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Baik, sampai di sini materi kita. Bagaimana perasaannya belajar tentang keamanan data? Senang. Bahagia. Apa kesimpulan kita hari ini? Simpelnya harus menjaga diri. Coba. kesimpulan yang bisa kita dapatkan selama kita belajar, yaitu pentingnya menjaga keamanan data agar tidak dicuri orang lain atau diambil orang lain. Ya, kita penting menjaga data kita supaya kita tidak rugi, ya, karena data kita dicuri bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kesimpulannya, hati-hatilah dalam melindungi datanya. Lindungilah data kamu di perangkat elektronik. Jangan sembarangan memberikan akun dan password setiap akun dari data kamu yang kamu miliki. Misalnya Facebook atau apapun itu, jangan sembarangan memberikannya. Ya, nomor PIN ATM tidak boleh orang tahu. Apalagi banyak uang yang di dalam, ya kan? Jangan sampai orang lain tahu. Setuju kan? Setuju. Oke, sampai di sini. Untuk minggu depan materi kita adalah perkakas untuk melindungi data dan informasi. Aplikasi-aplikasi atau apa saja yang akan kita gunakan agar data kita bisa dilindungi. Silakan nanti baca di rumah. Dan ke depan kita lebih baik lagi belajarnya. Oke, sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Sama-sama.